Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisam Kalis, NIM 210.101.181.267, kelas B. Izin mempresentasikan rekayasa nilai tentang Corporate Official Building, studi kasus 1. Pada proyek ini, pada tahun 1994, dapat proyek gedung kantor perusahaan yang memiliki luas 800.000 kaki persegi, kemudian perbelanjaan 3 lantai, 2 tower perkantoran dengan tinggi 17 lantai, 3 lantai basement untuk fasilitas parkir, 1 lantai mezanin untuk tempat restoran. Pada proyek ini terdapat 4 tim yang sedang mempelajari studi value engineering untuk bisa mempertahankan tampilan arsitektural gedung ini. 4 tim diantaranya yaitu yang pertama adalah arsitektural, kemudian elektrikal, yang ketiga ada mekanikal, yang keempat ada struktural. Dalam implementasi finalnya, tim tersebut dapat menghemat biaya sekitar 10 juta US dollar atau sekitar 15% dari biaya pembangunan awal. Tim ini juga berhasil menghemat 350.000 US dollar per tahun untuk meningkatkan utilitas dan dapat menghemat biaya perawatan. Ringkasan hasil pada tim ini telah menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Dari ide ini, 50 proposal termasuk alternatif telah ditulis, merekomendasikan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta US dollar. Jika semua proposal ini dilaksanakan, maka mereka akan menghasilkan tambahan tahunan penghematan dalam pengoperasian fasilitas dan pemeliharaan senilai 500.000 per tahun US dollar. Selain itu, laporan ini sudah mencakup sekitar 30 saran desain untuk proses peningkatan proyek secara menyeluruh, didokumentasikan agar dapat dipertimbangkan selama pengembangan desain yang berkelanjutan. Selanjutnya ada ringkasan rekomendasi utama. 4 tim telah menghasilkan beberapa proposal sebagai berikut. Yang pertama, arsitektural menghasilkan 16 proposal. Kemudian struktural menghasilkan 9 proposal. Mekanikal menghasilkan 17 proposal, elektrikal menghasilkan 9 proposal. Rekomendasi untuk arsitektur. Yang pertama, menghentikan eskalator upper ground dan menambah lift hidrolik untuk basement, dan menghemat biaya sekitar 1,33 juta US dollar. Kedua, menghilangkan eskalator dan tangga di sisi utara hingga area kantor yang baru diusulkan, menghemat 750.000 US dollar. Kemudian menggunakan dinding penthouse yang lebih murah, namun memadai dan memodifikasi dinding interior, hemat sekitar 500.000 US dollar. Yang keempat ada memindahkan dan menghilangkan tangga luar ke basement yang tidak diperlukan, menghemat 130.000 US dollar. Kemudian menggunakan kategori bahan akhir yang lebih rendah namun memenuhi persyaratan, menghemat 800.000 US dollar. Yang terakhir, mengurangi ruang lobby yang diusulkan setiap lantai, mengubah ruang menjadi bisa digunakan untuk disewakan sehingga mendapat pendapatan sekitar 70.000 US dollar per tahun. Rekomendasi untuk struktural. Yang pertama, perlu pertimbangan papan lantai pracetak seperti holo pada basement dan tower. Penghematan 1,44 juta US dollar. Kedua, ada perlu pembatalan pembangunan lantai 4 dan lantai 5 yang digunakan untuk tangga penyimpanan, menghemat 530.000 US dollar. Kemudian ada memodifikasi desain plat lantai menggunakan plat dan balok 2 arah, menghemat 800.000 US dollar. Kemudian rekomendasi untuk mekanikal. Yang pertama, menghilangkan penthouse lantai 2 dengan merelokasi tangga air di atap dan bersamaan dengan menghilangkan ruang basement lantai 4 dan 5, menghemat 1 juta US dollar. Yang kedua, merubah sistem penyimpanan energi termal atau TES dengan merelokasi tangga di basement lantai 1 sampai 3 dan memindahkan ruang pompa ke basement lantai 1, menghemat 450.000 US dollar pada initial cost dan 54.000 US dollar per tahun. Yang ketiga, ada peningkatan kotak cakupan variabel volume udara, menghemat 370.000 US dollar ditambah hemat di pemeliharaan 25.000 US dollar per tahun. Yang terakhir, menggunakan lampu trover untuk didistribusi sebagai pengganti linear diffuser, menghemat 265.000 US dollar.
Kemudian ada rekomendasi untuk elektrikal. Yang pertama, mengkonfigurasi kembali distribusi listrik menggunakan tegangan tinggi ke penthouse dan memindahkan ke berbagai lantai, menghemat 1,73 juta US dollar. Yang kedua, berhubungan dengan proposal sebelumnya, mengkonfigurasi kembali menggunakan peralatan 380 V dari 240 V volt, menghemat 1,3 juta US dollar. Ketiga, mengurangi beban pada emergency tower dengan menggunakan pompa kebakaran yang digerakkan diesel, menghemat 650.000 US dollar. Yang keempat, merubah pencahayaan, menghilangkan pencahayaan untuk bagian dalam dinding luar dan konfigurasi ulang sistem, menghemat 350 US dollar initial cost dan 20.000 US dollar per tahun. Kemudian ada rekomendasi value engineering. Untuk rekomendasi nomor A4, stop elevator at upper ground floor. Desain asli, di setiap tower terdapat 6 lift yang beroperasi di 3 lantai basement untuk tempat parkiran. Lift ini juga beroperasi untuk shopping dan kantor 18 lantai. Dan desain rekomendasinya adalah yang pertama, hentikan lift tower kantor di lantai dasar atas. Kemudian tambahkan 2 lift hidrolik 2.500 pound di basement per tower. Life cycle saving-nya 1.159.257 US dollar. Rekomendasi nomor S3 use precast solo core plug floor construction. Desain aslinya konstruksi lantai untuk semua lantai di atas lantai satu basement adalah cast in place. Terdapat topping slab setebal 7 cm ditempatkan di atas lantai. Untuk desain rekomendasinya menggunakan precast solo core plank. Kemudian konstruksi ini untuk semua area di mana desain ditampilkan. Tebal papan precast 25 cm dengan topping slab 7 cm. Life cycle saving-nya 1.441.800 US dollar. Kemudian rekomendasi nomor M2A, Modified Thermal Energy Storage Design. Desain asli, desain awal membutuhkan sistem stas yang terdiri dari 4 tangki 690 meter kubik yang terpasang pada 2 pendingin 214 ton. Pendingin beroperasi sekitar 100 pusat selama jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan untuk periode puncak dan untuk penggunaan darurat. Untuk desain rekomendasinya adalah yang pertama, menghilangkan lantai basement 4 dan 5, pindahkan ruang pompa ke lantai 1 dan basement. Ketiga, proposal ini diimplementasikan hanya jika elevator dihentikan lantai dasar. Keempat, plat harus diletakkan 2 meter dan ketentuan dibuat untuk ruang lift di bawah lift yang berhenti di lantai atas. Yang kelima, hanya satu resell setiap tower yang diusulkan untuk sistem tes yang life cycle saving-nya 975.000 US dollar. Rekomendasi nomor E1, reconfigure electric disk. Desain hasilnya, sistem menggunakan feeder 13,8 kV dari local power company yang berhubung ke pemilik 13,8 kV dengan 4 trafo 200.000 kV ampere untuk meneruskan ke 220 volt. Setiap trafo dihubungkan ke MSB untuk beban HVAC dan daya umum. Desain rekomendasinya, yang pertama menghapus sistem saluran, kedua memindahkan transformer di lantai bangunan, ketiga kurangi ukuran peralatan yang menggunakan 380 volt untuk VAC, yang keempat digunakan lebih dari 2 transformer untuk distribusi general power dengan 220 volt sekunder. Yang kelima, hubungan semua transformer dengan kabel 13,8 volt. Life cycle saving-nya 1.897.974 US dollar. Kemudian ada ringkasan potensi penghematan biaya dari proposal value engineering. Untuk proposal arsitektural, life cycle saving-nya 6.353.287 US dollar. Initial saving-nya 4.025.197 US dollar. Kemudian ada struktural. Struktural initial saving-nya 224.220 US dollar. Kemudian life cycle saving-nya 2.248.220.000 US dollar. Kemudian ada mechanical. Initial saving-nya 3.672.580.000 US dollar.
Kemudian ada life cycle saving-nya 5.434.720 US dollar. Kemudian ada electrical initial saving-nya 4.703.730 US dollar. Kemudian life cycle saving-nya 5.394.390 US dollar. Kemudian total dari keseluruhannya, tim VM menghasilkan 45 proposal. Perubahan desain dengan potensi penghematan biaya konstruksi sebesar 14,5 juta US dollar dan penghematan biaya siklus hidup gedung sebesar 19,4 juta US dollar yang merepresentasikan penghematan follow-on sebesar 500.000 US dollar per tahun. Nah, ini untuk totalnya 45 untuk proposalnya, initial saving 14.649.727 US dollar, kemudian life cycle saving-nya 19.430.617 US dollar. Ini untuk ringkasan biaya konstruksinya. Kemudian ini lembar kerja analisis fungsinya. Ada set work, ada struktural, ada arsitektural. Kemudian ada komponen, electrical, equipment, dan ini ada general. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.